Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Siswa-siswa hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Wijaya Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 2. Kita juga akan belajar tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kita akan belajar ciri-ciri habitat hewan melalui diagram. Ayo siapkan buku siswamu, buku tulis dan peralatan tulisnya. Simak video pembelajaran dengan baik supaya kalian dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Apakah teman-teman tahu? Simak teks berikut dengan seksama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malawi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malawi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, setelah kalian membaca, mendengarkan, menyimak teks tentang pertempuran Surabaya, kalian dapat membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Jika pada tema 2, subtema 1, kalian membuat peta pikiran dengan kalimat tanya, sekarang kita membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sebelum menuliskan peta pikiran, mari kita perhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis.
yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak semua sudah mengingatkan apa itu kalimat efektif? Mari kita mencoba untuk menuliskan peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Berdasarkan teks pertempuran Surabaya, kita akan membuat peta pikirannya menggunakan kalimat efektif. Dari kata tanya apa? Apa penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia? Nah, menggunakan kalimat efektif, dijawab pertanyaan tersebut menjadi kedatangan tentara sekutu menjadi penyebab terjadinya perlawanan rakyat Indonesia. Seperti itu ya, teman-teman. Yang diisikan dalam peta pikiran adalah kalimat efektifnya. Kemudian yang berikutnya dari kata tanya mengapa? Mengapa tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Kita bisa membuat jawabannya menggunakan kalimat efektif. Peristiwa 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang dahsyatnya pertempuran Surabaya. Oke, lanjut. Dengan pertanyaan nomor 3, siapa yang memimpin tentara sekutu? Dijawab, kedatangan tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Selanjutnya, dengan menggunakan kata tanya di mana? Di mana terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dengan tentara sekutu? Kita jawab menggunakan kalimat efektif. Pertempuran antara pemuda Indonesia dengan tentara sekutu terjadi di Surabaya. Yang selanjutnya dengan bantuan kata tanya kapan. Kapan terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Jawabannya, kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945. Dan yang terakhir dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana peristiwa terjadinya pertempuran Surabaya? Nah, kalian bisa menuliskan sesuai dengan teks pada pertempuran Surabaya. Misalkan di sini, kedatangan pasukan Inggris ke Indonesia mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Terjadi pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran terjadi setelah Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya dari jalur darat, laut, dan udara. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif? Setelah kita belajar bagaimana para pahlawan bangsa rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, kita dapat mengetahui bahwa makna upaya mempertahankan kemerdekaan. 1. Mengukuhkan diri sebagai negara bebas. 2. Meningkatkan daya juang bangsa. 3. Meningkatkan rasa percaya diri bangsa. 4. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. 5. Menunjukkan kekuatan Indonesia kepada dunia. Sebagai generasi bangsa, kalian harus mempunyai upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan belajar giat, melestarikan kebudayaan, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara dengan khidmat, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Teman-teman, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ternyata hewan pun sama seperti manusia. Mereka mempunyai strategi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi daerah masing-masing atau lingkungan tempat tinggalnya. Mari kita simak pembelajaran tentang habitat hewan beserta ciri-cirinya. Teman-teman, silahkan amati ayam, bebek, ikan, cicak yang berada di sekitar rumahmu. Mari kita tahu ciri-cirinya dan ciri-ciri tempat tinggalnya. Dari pengamatan kalian tuangkan dalam diagram ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing. Mohon maaf itu ya, salah, harusnya pakai C bukan J ya. Kemudian memiliki cakar panjang, utamanya untuk ayam jantan memiliki jalu. Kemudian badannya tertutup bulu kecuali kaki. Ciri-ciri habitatnya lingkungan yang banyak tanah, di semak atau mungkin di sekitar rumah kalian. Yang kedua, bebek. Cirinya paruh seperti sudu, panjang dan lebar, kaki berselaput, kemudian bulu berlapis minyak. Ciri-ciri habitatnya lingkungan darat dan perairan dangkal. Cicak. Ciri-cirinya bagian telapak kaki menonjol untuk melekat, lidah panjang dan lengket, dan yang pasti dapat memutuskan ekornya jika merasa terancam. Ciri-ciri habitatnya berada di dinding, di atap rumah, bahkan ada beberapa yang di tanah. Ikan, cirinya memiliki sirip untuk berenang, memiliki insang untuk bernapas, memiliki sisik dan lendir. Kalian betulkan ya ejaan yang penulisan yang salah. Kemudian ciri habitatnya ikan tinggal di lingkungan yang berair, sungai, sawah, saluran irigasi, danau, dan lain sebagainya. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Mari kita lihat tentang ciri khusus pada bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Nah, pasti bebek akan terus kedinginan, bulunya basah ya. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa bantu orang tuamu dan tekunlah beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.